Aku meninggalkan harta, tapi bukan untuk kalian. Seorang ayah miliarder pura-pura miskin dan diusir anak-anaknya. Bertahun-tahun kemudian, surat warisan ini mengubah segalanya. Absen dulu yuk. Like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita masuk ke ceritanya. Lantunan biola klasik dan denting gelas kristal memenuhi aula utama mensyahen keluarga Harun. Malam itu adalah perayaan ulang tahun Pak Harun yang ke-65. Ratusan tamu, dari pejabat pemerintah hingga konglomerat saingan, hadir dengan senyum terbaik mereka, mengenakan setelan jas dan gaun malam yang harganya bisa membeli sebuah rumah sederhana. Namun, sang empunya pesta justru tidak berada di pusat keramaian. Pak Harun berdiri di balkon teras, menatap taman labirinnya yang diterangi lampu-lampu tembaga. Ia mengenakan kemeja batik tulis sederhana, seolah menjadi pulau kesederhanaan di lautan kemewahan yang ia ciptakan sendiri. Ia kaya raya, seorang filantropis yang namanya lebih sering terdengar di yayasan amal daripada di majalah bisnis. Dan malam ini, ia merasa hampa. Matanya mencari ketiga anaknya. Di sana, di dekat panggung utama, berdiri Aris, putra sulungnya. Tubuhnya tegap dalam balutan jas Armani. Telepon menempel di telinganya, sementara tangan kanannya sibuk menjabat tangan seorang bankir investasi. Ia melirik ayahnya, mengangguk singkat, sebuah pengakuan eksistensi, bukan sapaan, lalu kembali tenggelam dalam lobi bisnis. Bagi Aris, pesta ini adalah jaring ikan. Ayahnya adalah umpannya. Lalu pandangannya beralih pada Bunga, putri satu-satunya. Bunga adalah ratu pesta. Gaun merah marunnya menjuntai, dan tawa melengkingnya menjadi pusat perhatian sekelompok istri pejabat. Ia sedang memamerkan berlian baru di lehernya. Oh, ini? Hadiah kecil dari papa, tentu saja, katanya, cukup keras agar semua orang mendengar. Ia menangkap tatapan Pak Harun, lalu berpose, mengirim cium jauh, sebuah pertunjukan untuk penontonnya. Dan terakhir, Zaki, si bungsu. Pak Harun menemukannya di area kolam renang, dikelilingi teman-temannya yang berisik. Botol-botol sampanye mahal berjejer di meja mereka. Zaki sedang menceritakan lelucon cabul, dan tawa mereka meledak. Ia bahkan tidak sadar ayahnya sedang memperhatikannya. Baginya, pesta ini adalah bar gratis. Pak Harun menghela napas panjang. Asap cerutunya mengepul ke udara malam yang dingin. Mereka ada di sini, batinnya, tapi mereka tidak di sini. Ia merasa seperti hantu di pesta ulang tahunnya sendiri, sebuah mesin ATM yang kebetulan bisa bernapas. Pesta hampir usai. Para tamu penting sudah pulang, menyisakan kerumunan yang mulai mabuk dan alunan musik yang semakin keras. Pak Harun memutuskan untuk kembali ke ruang kerjanya, mencari ketenangan. Langkahnya terhenti di depan pintu perpustakaan yang sedikit terbuka. Ia mendengar suara-suara yang ia kenali. Suara Aris dan Bunga. Kita harus bicara serius, Bung, kata Aris, nadanya rendah dan mendesak. Aku baru dapat info dari orang dalam. Papa mau menyumbang lagi. Kali ini besar. Dia mau mendanai pembangunan 10 sekolah di Indonesia Timur. Apa? Suara Bunga terdengar panik. 10? Itu gila. Itu uang kita, Aris. Uang kita. Tepat. Dia terlalu royal dengan amal-amal konyolnya itu. Kalau begini terus, kita bisa kebagian apa? Cuma sisa-sisa? Aris terdengar mondar-mandir. Kita harus bicara dengan Pak Herman, pengacara keluarga. Kita harus mulai mengamankan aset-aset atas nama kita. Sebelum Papa menghabiskan semuanya untuk orang lain. Aku setuju. Aku nggak mau hidup susah. Statusku sedang di puncak. Aku butuh maintenance, Aris. Papa tidak mengerti itu, rengek Bunga. Dunia Pak Harun seakan berhenti berputar. Ia bersandar di dinding koridor yang dingin. Dadanya terasa sesak, bukan karena serangan jantung, tapi karena sesuatu yang jauh lebih mematikan, pengkhianatan. Rasa hampa yang ia rasakan tadi kini memiliki nama. Jadi, di mata mereka, ia bukan ayah. Ia adalah brankas yang harus segera diamankan kuncinya. Amal yang ia bangun untuk membantu ribuan anak, yang seharusnya menjadi kebanggaan mereka, dianggap sebagai amal konyol yang menggerogoti warisan. Bukan kemarahan yang ia rasakan, melainkan kesedihan yang teramat dalam.
Malam itu, Pak Harun tidak tidur. Ia tidak kembali ke ruang kerja. Ia duduk di balkon sampai fajar menyingsing. Ketika matahari terbit, sebuah keputusan telah bulat. Jika harta adalah satu-satunya yang mereka pedulikan, maka harta jugalah yang akan ia gunakan untuk menguji mereka. Pukul 7 pagi, ia menelepon Pak Herman, pengacara setianya. Herman, sapanya, suaranya tenang namun penuh tekad. Tolong datang ke rumah pagi ini. Bawa semua dokumen yang saya minta Anda siapkan 2 tahun lalu. Ya, rencana darurat, itu. Saatnya kita jalankan. Selama 2 minggu berikutnya, Pak Harun dan Pak Herman bekerja dalam diam. Aset-aset dilikuidasi, kepemilikan dipindahkan, dan sebuah narasi kebangkrutan yang sempurna disusun. Pak Harun bahkan berlatih di depan cermin, belajar terlihat seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Sebulan setelah pesta ulang tahun itu, Pak Harun mengumpulkan ketiga anaknya di ruang kerjanya yang megah. Ruangan itu dipenuhi kayu mahoni tua dan buku-buku bersampul kulit. Simbol kekayaan dan intelektualitas. Aris, Bunga, dan Zaki duduk di sofa beludru mahal, menghadap meja ayah mereka. Mereka tampak kesal. Pertemuan mendadak di hari kerja adalah gangguan. Ada apa, Pak? Aris, ada rapat penting jam 11, kata Aris sambil melirik jam Rolexnya. Aku juga, Pak. Ada fitting gown, timpal bunga, sibuk dengan ponselnya. Zaki hanya menguap, jelas sekali baru bangun tidur. Pak Harun memandangi mereka satu persatu. Wajahnya tidak seperti yang biasa mereka lihat. Rambutnya yang selalu rapi kini acak-acakan. Kantung matanya menghitam. Kemeja yang ia kenakan kusut. Ia tampak tua, rapuh, dan kalah. Ayah memanggil kalian, suaranya serak, karena ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Ia berhenti sejenak, mengambil napas yang terdengar berat. Ayah, bangkrut. 3 kata itu menggantung di udara. Zaki berhenti menguap. Bunga mengangkat kepalanya dari ponsel. Aris membeku. Apa maksud Papa? Desis Aris. Bangkrut? Bangkrut seperti miskin? Tanya Bunga, suaranya naik 1 oktav. Investasi ayah di luar negeri gagal total, lanjut Pak Harun, memainkan perannya dengan sempurna. Ia menunduk, seolah menanggung malu yang luar biasa. Spekulasi yang buruk. Semuanya hancur dalam semalam. Bank akan menyita rumah ini, lusa. Tidak mungkin. Aris berdiri. Ini bukan tentang ayahnya, ini tentang reputasinya. Bagaimana dengan perusahaanku? Apa ini berdampak padaku? Rumah ini, jerit Bunga. Mobilku? Kartu kreditku? Ya Tuhan, Pak. Apa yang sudah Papa lakukan? Zaki, untuk pertama kalinya, terlihat pucat dan sadar. Ini bercanda, kan, Pak? Papa pasti bercanda. Pak Harun menggeleng pelan. Ia menunjuk ke sudut ruangan. Di sana berdiri sebuah koper kulit tua yang sudah tergores di sana-sini. Koper yang ia pakai saat pertama kali merantau ke kota ini puluhan tahun lalu. Ayah tidak punya apa-apa lagi. Hanya itu, katanya lirih. Ayah sudah tua. Ayah tidak tahu harus kemana. Ayah, butuh bantuan kalian. Keheningan yang terjadi selanjutnya terasa memekakkan. Kepanikan di mata ketiga anaknya begitu murni. Tapi itu bukan kepanikan karena mengkhawatirkan nasib ayah mereka. Itu adalah kepanikan karena mengkhawatirkan nasib mereka sendiri. Ujian telah dimulai. Pintu pertama yang diketuk Pak Harun adalah pintu kantor putranya. Gedung, Aris Group, menjulang tinggi, sebuah menara kaca yang angkuh di pusat distrik bisnis. Pak Harun, dengan kemeja kusut yang sama dan koper tuanya, tampak mencolok di lobi marmer yang berkilauan. Resepsionis menatapnya dengan curiga, menahannya selama hampir 1 jam sebelum Aris akhirnya memanggilnya naik. Ruang kantor Aris berada di lantai puncak, dengan pemandangan kota 360 derajat. Papa nggak bisa di sini, kata Aris langsung, bahkan sebelum ayahnya sempat duduk. Ia mondar-mandir di depan jendela kacanya, tampak sangat tertekan. Papa lihat? Klien-klienku, dewan direksiku, mereka datang ke sini setiap hari. Aris, potong Pak Harun, suaranya dibuat memelas. Ayah hanya butuh tempat tinggal. Untuk sementara.
Kamar pembantu di rumahmu juga tidak apa-apa. Ayah tidak akan merepotkan. Aris mengusap wajahnya dengan frustrasi. Bukan itu masalahnya, Pah. Ini soal citra, reputasi. Apa kata orang kalau mereka tahu ayah, mantan miliarder Harun, tinggal di rumahku dalam kondisi seperti ini? Itu buruk untuk bisnis. Ia berjalan ke mejanya, membuka laci, dan mengeluarkan segepok uang tunai. Ia meletakkannya di atas meja, di antara tumpukan proposal. Ini, katanya dingin. 10 juta. Cukup untuk sewa kamar kos yang layak selama beberapa bulan. Di pinggir kota. Jangan hubungi Aris dulu kecuali darurat. Aris harus menangani krisis ini. Papa mengerti, kan? Pak Harun menatap uang itu, lalu menatap wajah putranya. Tidak ada belas kasihan di sana, hanya manajemen krisis. Ia mengambil uang itu pelan-pelan. Aku mengerti, Aris. Terima kasih. Pintu kedua adalah apartemen mewah Bunga di kawasan elit. Bunga membukakan pintu dengan jubah sutra. Musik jazz pelan mengalun dari dalam. Begitu melihat ayahnya dan koper butut itu, wajahnya langsung pucat pasi. Pah, kenapa ke sini? Desisnya, menarik ayahnya masuk dan cepat-cepat menutup pintu. Nanti kalau ada tetangga yang lihat gimana? Bunga, ayah sudah ke tempat Aris. Dia tidak bisa menerima ayah. Ya jelas saja, potong Bunga histeris. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dan aku juga nggak bisa, Pah. Astaga, Papa nggak ngerti, ya? Lusa aku ada arisan berlian di sini. Di apartemen ini. Apa kata teman-teman sosialitaku kalau mereka lihat ada orang tua, lusuh, tinggal di sini? Ayah bisa di kamar gudang, nak. Ayah janji tidak akan keluar kamar. Nggak mungkin, tangis Bunga meledak. Ini adalah tangisan frustrasi, bukan kesedihan. Ini memalukan. Hidupku bisa hancur. Kenapa Papa tega melakukan ini padaku? Kenapa Papa harus bangkrut? Ia mendorong Pak Harun kembali ke pintu. Maaf, Pah. Aku nggak bisa. Aku benar-benar nggak bisa. Coba hubungi Zaki. Mungkin dia bisa. Pintu penthouse itu tertutup di depan wajah Pak Harun. Di koridor yang hening dan ber-AC itu, ia mendengar suara tangisan putrinya yang semakin menjadi-jadi, tangisan karena takut kehilangan status, bukan karena kehilangan ayahnya. Harapan terakhir Pak Harun adalah si bungsu. Ia tahu Zaki mungkin yang paling tidak bertanggung jawab, tapi ia juga berharap Zaki punya hati yang paling lembut. Ia menemukan Zaki bukan di apartemennya, tapi di sebuah klub malam elit bernama Eclipse. Musik tekno menggelegar begitu keras hingga membuat dada Pak Harun berdebar. Ia, dengan koper tuanya, menjadi pemandangan paling absurd di tempat itu. Zaki ada di meja VIP, dikelilingi wanita-wanita cantik dan botol-botol vodka mahal. Ia jelas sudah mabuk berat. Zaki, panggil Pak Harun, harus berteriak. Zaki menoleh. Matanya yang memerah butuh beberapa detik untuk fokus. Lalu, ia tertawa. Tawa yang keras dan mengejek. Wah, lihat siapa yang datang, serunya kepada teman-temannya. Raja, Harun, sang filsuf. Teman-temannya ikut tertawa. Pah, tumben main ke sini? Mau traktir kita? Zaki terkekeh. Zaki, ayah serius, kata Pak Harun, suaranya tegas, mencoba menembus kebisingan. Ayah butuh bantuanmu. Ayah bangkrut. Ayah tidak punya tempat tinggal. Tawa Zaki langsung berhenti. Wajahnya mengeras. Bercanda, kan? Ayah tidak bercanda. Bohong, sentak Zaki, kini marah. Papa pasti bohong. Papa cuma mau menghentikan pestaku. Papa selalu begitu. Zaki, Aris dan Bunga menolak ayah. Ya aku juga nggak peduli, teriak Zaki, kemarahannya kini bercampur dengan kepanikan seorang pecandu yang takut pasokannya dihentikan. Uangku sudah habis. Papa yang menghabiskannya dengan kebangkrutan konyol ini. Sekarang Papa mau apa lagi? Mau merusak hidupku juga? Pergi, Pah. Pergi. Bikin malu saja. Zaki berbalik, memunggungi ayahnya, dan menuang segelas minuman lagi. Pak Harun berdiri diam di tengah kerumunan yang menari. Ia telah ditolak oleh karir, ditolak oleh status,
dan kini ditolak oleh kesenangan. Ketiga anaknya telah memilih berhala mereka masing-masing. Perlahan, Pak Harun keluar dari klub. Udara malam yang dingin terasa menampar wajahnya. Ia tidak menelepon Aris atau Bunga lagi. Ia sudah mendapatkan jawabannya. Ia berdiri di trotoar, di bawah lampu jalan yang temaram. Ia melihat ke sekeliling kota yang telah ia bantu bangun, gedung-gedung, taman-taman, dan panti-panti asuhan yang ia danai. Sebuah taksi kuning tua berhenti di depannya. Pak Harun menatap bayangannya sendiri di jendela taksi. Wajah seorang pria tua yang lelah. "Kemana, Pak?" tanya sopir taksi. Pak Harun masuk, meletakkan koper tuanya di sebelahnya. "Jalan saja, Pak," katanya pelan. "Jauhkan saya dari tempat ini." Saat taksi itu melaju, Pak Harun melihat ponselnya. Tidak ada satupun panggilan tak terjawab. Tidak ada satupun pesan dari Aris, Bunga, atau Zaki yang menanyakan kabarnya. Malam itu, Pak Harun menghilang. Ia lenyap di telan malam, tanpa meninggalkan jejak, membawa serta rahasia kebangkrutan palsunya. Ujian telah selesai, dan ketiga anaknya telah gagal total. 5 tahun berlalu. Bagi Aris, Bunga, dan Zaki, hilangnya Pak Harun bukanlah sebuah tragedi. Itu adalah pembebasan. Mereka tidak pernah mencarinya. Dalam pikiran mereka, ayah mereka adalah seorang pria tua yang gagal, seorang idealis bodoh yang menghancurkan kekayaannya sendiri dengan amal konyol, dan akhirnya kabur karena malu. Kebangkrutannya adalah noda yang memalukan, dan kepergiannya adalah berkah yang membersihkan noda itu. Pak Harun, dalam rencananya, tidak mengambil aset yang sudah ia berikan kepada mereka. Aris tetap memiliki modal awal perusahaannya. Bunga tetap memiliki apartemen penthouse dan dana perwaliannya. Zaki tetap mendapatkan passive income dari investasi yang diatasnamakan padanya sejak lahir. Pak Harun hanya mengambil dirinya sendiri dan 95% kekayaan utamanya dari persamaan itu. Ia ingin melihat, tanpa jangkar moral dan aliran dana tak terbatas darinya, akan jadi apa mereka? Selama 5 tahun, jawabannya adalah, mereka berjaya. Aris mengubah Aris Group menjadi antitesis dari filosofi ayahnya. Tidak ada lagi filantropi, tidak ada lagi dana sosial perusahaan. Motonya adalah, profit di atas segalanya. Ia melakukan akuisisi agresif, mengambil alih lahan sengketa, dan bermain di pasar saham dengan spekulasi tingkat tinggi. Ia menjadi wajah baru kesuksesan di majalah bisnis, seorang Wolf of Wall Street versi lokal. Di setiap wawancara, ia selalu berkata, "Saya membangun ini dari nol, tanpa bantuan siapa-siapa." Bunga menjadi ratu sosialita Jakarta. Instagramnya adalah galeri kemewahan, perjalanan ke Milan untuk Fashion Week, arisan berlian di kapal pesiar, dan antrean tas Hermes edisi terbatas. Ia adalah brand ambasador gaya hidup mewah. Ia menghabiskan uang seolah itu adalah sumber mata air yang takkan pernah kering. Ia telah menghapus memori tentang ayahnya yang lusuh dan memalukan itu dari benaknya. Zaki, si bungsu, menjalani kehidupan impiannya, tidak melakukan apa-apa. Ia pindah ke Bali, menyewa villa di tepi tebing, dan hari-harinya dihabiskan untuk berpesta di beach club atau surfing. Uang perwaliannya yang ia kira takkan habis, terus mengalir. Ia dikelilingi oleh teman-teman palsu yang hidup dari kemurahan hatinya. Ia adalah definisi sempurna dari potensi yang terbuang. Mereka bertiga berada di puncak dunia, hidup dalam kebebasan semu, tidak menyadari bahwa fondasi yang mereka pijak sedang retak. Kejatuhan tidak pernah terjadi sekaligus. Ia dimulai dengan retakan-retakan kecil yang diabaikan. Bagi Aris, retakan itu datang dalam bentuk krisis ekonomi global. Pasar properti yang ia andalkan tiba-tiba lesu. Proyek apartemen mewah terbarunya di pusat kota mangkrak, pembeli menarik diri. Tiba-tiba, arus kasnya negatif. Perusahaan yang ia bangun di atas utang dan spekulasi kini goyah. Bank mulai menagih. Untuk menutupi lubang, Aris melakukan satu-satunya hal yang ia tahu, berjudi lebih besar. "Saya butuh satu kemenangan lagi," katanya pada dirinya sendiri di kantornya yang megah di lantai 60, jam 3 pagi. Ia mengambil pinjaman raksasa dari konsorsium bankir bayangan, menjaminkan seluruh sisa aset perusahaan sebagai jaminan. Bunganya mencekik, tapi ia yakin bisa membalikkan keadaan.
Ia mempertaruhkan segalanya pada satu proyek spekulatif terakhir. Bagi Bunga, retakan itu datang dalam bentuk skandal. Di lingkaran sosialita, status adalah mata uang. Dan Bunga baru saja kehilangan nilainya. Ia tertangkap kamera sedang berlibur mesra di Eropa dengan seorang pengusaha tambang yang, ternyata, masih suami sah seorang politisi berpengaruh. Fotonya tersebar di akun-akun gosip. Dalam semalam, ia berubah dari ratu sosialita menjadi pelakor elit. Teleponnya berhenti berdering. Undangan pesta berhenti datang. Merek-merek mewah yang dulu mengantre untuk endorsement kini menarik kontrak mereka. Teman-teman yang dulu memujanya kini tidak mengenali namanya. Tiba-tiba, pemasukan dari status-nya lenyap. Namun, kebiasaan belanjanya tidak. Kartu American Express Centurionnya terus digesek untuk terapi belanja, untuk mempertahankan ilusi bahwa semuanya baik-baik saja. Sampai suatu hari, kartu itu ditolak saat ia mencoba membeli sebuah jam tangan. Surat-surat peringatan dari bank yang ia abaikan kini menumpuk setinggi lutut di depan pintu apartemennya. Bagi Zaki, retakan itu adalah kebosanan. Pesta setiap hari ternyata membosankan. Passive income yang ia kira tak terbatas, ternyata sangat terbatas jika digunakan untuk mentraktir 10 orang setiap malam. Ia mulai mencari sensasi baru. Ia menemukannya di layar laptopnya, judi online. Awalnya hanya iseng. Taruhan kecil di pertandingan bola. Lalu ia beralih ke kasino live. Ia menang besar sekali, puluhan juta dalam satu malam. Sensasinya melebihi apapun. Ia ketagihan. Ia mulai mengejar kekalahan. Menang sekali, kalah 10 kali. Dana perwaliannya kering. Villa di Bali disita pemiliknya. Teman-temannya menghilang begitu ia tak bisa lagi membayar tagihan. Putus asa dan malu, ia kembali ke Jakarta. Tapi kebiasaan judinya tidak berhenti. Ketika semua uangnya habis, ia menemukan solusi mudah di internet, pinjaman ilegal. Pinjol. Ia hanya butuh KTP. Uang cair dalam 5 menit. Ia tidak membaca syarat dan ketentuan. Ia tidak peduli bunga 5% per hari. Ia hanya butuh uang untuk satu putaran lagi. Ia yakin kali ini ia akan menang. Ketika satu domino jatuh, yang lain akan mengikutinya. Proyek spekulatif terakhir Aris gagal total. Pemberitahuan pilot datang melalui email di hari Selasa pagi. Bank bayangan itu tidak main-main. Mereka tidak negosiasi. Mereka langsung eksekusi. Hari Rabu, tim kurator datang ke Aris Group. Karyawan dipulangkan. Pintu kantornya di lantai 60 disegel. Logo perusahaannya diturunkan dari lobi. Hari Kamis, developer yang ia tipu di proyek sebelumnya mengajukan tuntutan pidana. Hari Jumat, rekening pribadinya dibekukan. Hari Sabtu, tim penyita aset datang ke mensyahan mewahnya. Ia berdiri di teras, hanya dengan pakaian yang melekat di badan, menyaksikan mobil Maserati kesayangannya diderek keluar dari garasi. Dalam kurang dari seminggu, raja bisnis itu menjadi gelandangan. Kejatuhan Bunga lebih brutal. Suatu sore, ketika ia baru saja selesai mandi, bel apartemennya berbunyi. Ia mengira itu kiriman makanan. Tapi yang berdiri di depan pintunya adalah 5 orang bertubuh besar dengan wajah tanpa ekspresi. Debt collector. Mbak Bunga, kami dari Bank Platinum. Tagihan kartu kredit Anda, total 3 miliar rupiah, sudah jatuh tempo 6 bulan. Bunga mencoba membanting pintu, tapi kaki mereka menahannya. Ia menjerit, memaki, mengancam akan memanggil pengacaranya. Mereka tidak peduli. Mereka sudah biasa menghadapi orang sepertinya. Kami ada surat perintah penyitaan aset. Mobil Mercedes Anda di parkiran basement sudah kami angkut, kata pemimpin mereka dengan tenang. Dan karena tunggakan biaya maintenance gedung ini juga belum dibayar, manajemen apartemen akan menyegel unit ini dalam 1 jam. Mereka memberinya waktu 1 jam untuk berkemas. Bunga, sambil menangis histeris, memasukkan gaun-gaun desainer dan tas-tasnya ke dalam 4 koper Louis Vuitton. Ia diantar keluar dari lobi mewahnya seperti seorang pesakitan. Ia kini berdiri di trotoar yang panas, dikelilingi 4 kopernya, tanpa tujuan. Kejatuhan Zaki adalah yang paling menakutkan. Para penagih utang pinjol tidak datang dengan surat. Mereka datang dengan ancaman. Awalnya teror di ponselnya.
Ratusan panggilan, pesan WhatsApp berisi foto KTP-nya yang disebar dengan tulisan, penipu. Lalu mereka mulai mengirimkan ancaman fisik. Suatu malam, Zaki sedang berjalan di gang sempit menuju kamar kosnya yang pengap, ia dihadang dua pria. "Mas Zaki?" "Ya," kata salah satunya, sambil meremukan puntung rokok di dinding. "Utang 50 jutanya kapan dibayar?" "Sudah jadi 150 juta tuh, sama bunganya." Saya belum ada uang," cicit Zaki. Pria itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya memberi isyarat. Pria kedua memegang Zaki, sementara pria pertama menghantam perutnya. Zaki tersungkur, merasakan perih yang luar biasa. "Minggu depan," kata pria itu sambil berjongkok, "kalau belum lunas, kami patahkan kakimu. Mengerti?" Mereka mengambil dompetnya yang berisi sisa 20.000 rupiah dan ponselnya yang layarnya sudah retak. Zaki terbaring di gang kotor itu, terisak, memegangi perutnya. Ia tidak hanya bangkrut, hidupnya kini dalam bahaya. Ada ironi yang kejam di alam semesta. Tempat pertemuan pertama mereka setelah 5 tahun terpisah bukanlah di lounge hotel bintang 5 atau di mensyahen keluarga. Tempat itu adalah warung Tegal, Sari Bahari, di sebuah jalanan yang bising dan berdebu. Aris yang pertama tiba. Jas Armaninya yang kini satu-satunya ia miliki, terlihat kotor dan kusam. Ia memesan nasi, orek tempe, dan teh tawar hangat. Ia belum makan selama 2 hari. Bunga tiba tak lama kemudian, menyeret 1 koper kecilnya, 3 koper lainnya sudah ia jual untuk menyambung hidup seminggu terakhir. Ia masih memakai kacamata hitam besar, seolah menyembunyikan identitasnya dari pengunjung warteg lain yang tidak peduli. Ia memesan air putih. Perutnya terlalu mual untuk makan. Zaki datang terakhir. Ia berjalan terpincang-pincang, wajahnya pucat. Ia duduk dan langsung meneguk teh tawar Aris tanpa izin. Mereka bertiga duduk di bangku kayu panjang yang lengket, di bawah denggungan kipas angin yang berkarat. Bau tumisan dan keringat bercampur di udara. Keheningan berlangsung lama. Keheningan yang syarat akan rasa malu, penyesalan, dan amarah. Bunga yang pertama memecahkannya. Isak tangisnya meledak. "Hidupku hancur, hancur," ratapnya, menelungkupkan wajah di meja. "Hidup kita yang hancur," koreksi Aris, suaranya parau. Ia menatap Zaki. "Kenapa kamu? Apa yang terjadi padamu?" "Judi," jawab Zaki lirih. "Pinjol. Aku dikejar-kejar rentenir. Mereka mau mematahkan kakiku." Aris mendengus. "Bodoh. Kalian berdua bodoh. Bunga dengan gaya hidup konyolnya, dan kamu dengan judimu." "Oh, jangan salahkan kami," bentak Bunga, mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan maskara yang luntur. Kamu yang paling tua, Aris. Kamu yang seharusnya menjaga kami. Kamu juga bangkrut, kan? Sang raja bisnis. Apa yang terjadi dengan profit di atas segalanya?" "Diam kamu," sentak Aris, memukul meja. Piring-piring bergetar. "Aku mencoba membangun sesuatu. Sementara kalian hanya menghabiskan. Kalian tidak tahu tekanan yang aku hadapi." "Tekanan?" cibir Zaki. "Tekanan apa? Kalian berdua tidak pernah peduli padaku. Sejak dulu. Kalian hanya sibuk dengan diri kalian sendiri." Mereka saling berteriak, saling menyalahkan. Pengunjung warteg lainnya mulai menatap mereka dengan heran. 3 orang berpenampilan mahal yang bertengkar seperti orang gila. Akhirnya, Aris terdiam. Wajahnya mengeras saat sebuah kesadaran menghantamnya. "Kalian tahu," katanya pelan, nadanya penuh kebencian. "Ini semua bukan salah kita." Bunga dan Zaki menatapnya. "Ini semua salah ayah," lanjut Aris. "Ini semua berawal dari dia. Dia yang tiba-tiba bangkrut tanpa penjelasan. Dia yang pergi begitu saja tanpa mengurus kita. Dia yang meninggalkan kita dalam kekacauan ini. Kalau saja dia mengajari kita dengan benar, kalau saja dia tidak menghabiskan uangnya untuk amal sialan itu, kita tidak akan berakhir seperti ini." Bunga mengangguk pelan. "Benar. Dia yang memulai ini." Zaki, meski ragu, ikut mengangguk. "Dia yang meninggalkan kita." Lebih mudah menyalahkan hantu daripada bercermin. Dalam keterpurukan mereka,
Ketiga bersaudara itu menemukan satu musuh bersama, ayah mereka sendiri, Pak Harun. Mereka tidak punya uang sepeser pun. Malam akan segera tiba. Kita mau tidur di mana? Tanya Bunga, suaranya putus asa. Aris terdiam lama, berpikir keras. Ia mencoba mengingat setiap aset yang pernah keluarganya miliki. Dan tiba-tiba ia ingat. Ada satu tempat, katanya. Rumah lama. Rumah pertama ayah sebelum dia membangun mensyahan itu. Di daerah kota tua. Rumah itu sudah tidak terurus selama lebih dari 20 tahun. Tapi itu satu-satunya atap yang tersisa. Dengan sisa uang terakhir dari dompet Zaki yang ditemukan di sakunya, mereka naik angkutan kota, lalu berjalan kaki memasuki ganggang sempit. Rumah itu persis seperti yang Aris ingat, kecil, kusam, dan terhimpit di antara bangunan lain. Catnya sudah mengelupas di mana-mana. Pagar besinya berkarat parah. Aris berhasil mendobrak gembok yang sudah rapuh itu. Bau pengap dan apek langsung menyergap mereka. Debu tebal menyelimuti segalanya. Perabotan lama ditutupi kain putih, membuatnya tampak seperti ruangan yang penuh hantu. Listrik dan air sudah lama diputus. Aku tidak mau tidur di sini, pekik Bunga, ngeri. Kamu punya pilihan lain? Balas Aris ketus. Mereka menyalakan senter dari ponsel Bunga yang baterainya sekarat. Mereka bertiga berjalan menyusuri koridor yang gelap, mencari kamar yang paling tidak mengerikan. Lalu, mereka sampai di ujung koridor. Sebuah ruangan yang pintunya berbeda dari yang lain. Pintu kayu jati yang kokoh. Dan pintu itu terkunci. Bukan dengan kunci kamar biasa, tapi dengan sebuah gembok baja besar yang masih terlihat baru. Zaki menyentuh gembok itu. Aneh. Kenapa hanya ruangan ini yang digembok? Aris menyorotkan senter ke pintu. Itu adalah ruang kerja lama Pak Harun. Ruangan tempat ayah mereka menghabiskan malam-malamnya saat membangun bisnisnya dari nol. Mungkin ayah menyimpan sesuatu di dalam, bisik Aris. Mata Bunga yang tadinya putus asa, kini berkilat. Sesuatu, seperti apa? Sesuatu yang berharga, kata Aris. Mungkin dia tidak sebodoh yang kita kira. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu di sini sebelum dia bangkrut. Harapan palsu, bibit keserakahan yang sama, mulai tumbuh kembali. Kita harus membukanya, kata Zaki. Aris mengangguk. Ia melihat sekeliling, mencari linggis atau benda keras apapun. Ini mungkin satu-satunya jalan keluar mereka. Di dalam ruangan gelap berdebu itu, ketiganya menatap pintu yang terkunci itu. Di baliknya, mereka tidak tahu bahwa yang menunggu bukanlah harta karun, melainkan awal dari akhir. Malam itu, di rumah tua yang pengap, tiga bayangan putus asa bergerak di bawah cahaya redup senter ponsel. Gembok baja di pintu ruang kerja Pak Harun adalah satu-satunya fokus mereka. Ini gila, Aris. Kita tidak akan bisa membukanya, desis Bunga, menarik-narik selimut berdebu di sekeliling bahunya. Dingin dan putus asa membuatnya gemetar. Diam dan pegang senternya, balas Aris, suaranya serak. Matanya menyorot liar ke sekeliling. Ia menemukan sebatang besi tua di sudut, sisa dari tiang jemuran. Itu harus cukup. Zaki, yang tubuhnya masih nyeri akibat pukulan rentenir, hanya bisa bersandar di dinding, mengawasi. Ia tidak merasakan harapan yang sama seperti kedua kakaknya. Ia hanya merasakan firasat buruk. Aris menyelipkan ujung besi di antara gembok dan kusen pintu. Dengan semua sisa kekuatannya, ia mengungkit. Kayu tua itu mengerang. Keringat membanjiri dahi Aris. Ini bukan lagi tentang warisan, ini tentang bertahan hidup. Lagi, Riz, tekan, seru Bunga, tiba-tiba bersemangat. Dengan satu teriakan frustrasi yang tertahan, Aris menghantamkan bahunya ke besi itu. Kraa! Suara kayu pecah membelah keheningan. Bukan gemboknya yang rusak, tapi kusen pintunya yang hancur. Pintunya terdorong terbuka. Napas mereka tercekat. Aris menyambar ponsel dari tangan Bunga dan menyorotkan cahayanya ke dalam. Hampa. Ruangan itu benar-benar kosong. Tidak ada tumpukan uang tunai. Tidak ada brankas tersembunyi. Tidak ada peti berisi emas batangan. Hanya ada debu, jaring laba-laba, dan di tengah ruangan, sebuah meja kerja kayu sederhana. Di atas meja itu, tidak ada apa-apa, kecuali satu amplop putih bersih.
Seolah-olah baru diletakkan di sana kemarin. Bunga tertawa, tawa yang terdengar seperti isakan. Kosong. Tentu saja. Dia menipu kita lagi. Aris berjalan perlahan, seolah terhipnotis. Debu di lantai menunjukkan tidak ada jejak kaki selain jejaknya sekarang. Ia mengambil amplop itu. Di bagian depan, tertulis rapi, untuk anak-anakku. Jemarinya gemetar saat ia membukanya. Bunga dan Zaki mendekat, berdesakan di belakangnya. Aris mengarahkan cahaya senter ke selembar kertas di dalamnya. Tulisan tangan Pak Harun yang tegas dan familiar memenuhi halaman itu. Anak-anakku, saat kalian membaca ini, kalian mungkin sedang berada di titik terendah dalam hidup kalian. Kalian mungkin berada di ruangan ini karena putus asa, mencari sisa-sisa harta yang kalian yakini aku sembunyikan. Kalian benar. Aku memang meninggalkan harta. Harta yang sangat besar, lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan. Tapi aku tidak berbohong saat aku berkata aku bangkrut. Aku memang bangkrut dalam memiliki kalian. Harta itu ada. Tapi bukan untuk kalian yang kehilangan nurani. Surat itu berakhir di sana. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada petunjuk. Keheningan yang mengikuti lebih berat daripada debu di ruangan itu. Dia mempermainkan kita, bisik Bunga, air mata kemarahan mengalir di pipinya yang kotor. Bahkan dari kuburnya, atau dimanapun dia berada, dia mengejek kita. Aris meremas surat itu. Kemarahannya begitu besar hingga ia tidak bisa berbicara. Dia telah mempertaruhkan segalanya, reputasinya, perusahaannya, dan pada akhirnya, ayahnya hanya memberinya sebuah ceramah moral. Pasti ada yang lain, seru Aris, amarahnya meledak. Ia menendang meja kayu itu hingga terbalik. Brak! Meja itu menghantam lantai, tapi tidak ada laci rahasia yang terbuka. Periksa dindingnya, perintahnya. Ia mulai meraba-raba dinding, mengetuk-ngetuknya, mencari panel palsu. Bunga, dalam kepanikannya, merobek permadani tua di lantai, berharap menemukan pintu ruang bawah tanah. Zaki hanya berdiri mematung, menatap amplop kosong yang tergeletak di lantai. Mereka merobek ruangan itu. Mereka membongkar lemari buku yang kosong, merobek kertas dinding yang sudah lapuk. Setelah 1 jam yang penuh kekacauan, hasilnya tetap sama, 0. Sudahlah, Riz, kata Zaki, suaranya lelah. Tidak ada apa-apa. Dia menam. Tidak. Aris terengah-engah, bersandar ke dinding, dadanya naik turun. Orang seperti Papa, seorang filantropis, dia tidak mungkin membiarkan uangnya lenyap begitu saja. Dia pasti menyalurkannya ke suatu tempat. Surat itu adalah sebuah petunjuk. Ia mengambil kembali surat yang kusut itu, membacanya berulang kali. Bukan untuk kalian yang kehilangan nurani, harta itu ada. Lalu di mana? Tanya Bunga, suaranya hampa. Zaki berjalan ke meja yang terbalik. Ia melihat sesuatu yang Aris dan Bunga lewatkan. Bukan di dalam amplop. Bukan di surat. Tapi di bawah amplop itu. Tergeletak di atas meja yang kini menghadap ke samping, adalah sebuah kartu nama sederhana yang tertekan di kayu. Ia mengambilnya. Kartu itu sudah agak menguning. Apa itu? Tanya Aris, merebutnya. Cahaya senter menerangi tulisan itu. Yayasan Permata Hati menyinari masa depan di bawahnya, tertera sebuah alamat di kawasan pinggiran kota, area yang jauh dari pusat bisnis mereka. Kedua mata Aris membelalak. Kilat gairah seorang spekulan kembali menyala. Yayasan, bisiknya. Panti asuhan, tanya Bunga, bingung. Bukan? Aris tertawa, tawa kering yang menakutkan. Kamu tidak mengerti, Bunga? Ini dia. Ini adalah cara orang kaya menyembunyikan uang. Sebuah yayasan. Itu adalah kedok. Dia tidak menyumbangkan uangnya. Dia menyimpannya di sana. Aset atas nama yayasan, bebas pajak, tidak terlacak. Logika itu, meskipun bengkok, terdengar sangat masuk akal bagi mereka. Tentu saja. Ayah mereka tidak sebodoh itu. Dia hanya licik. Harta itu, ada di yayasan itu, kata Bunga, harapan kembali memenuhi suaranya. Tentu saja, tegas Aris. Dia meninggalkan surat moral itu untuk mengelabui kita, tapi dia meninggalkan petunjuk ini untuk kita temukan.
Ini ujian terakhirnya. Aris merapikan jasnya yang kotor. Aura kepemimpinannya yang lama telah kembali, meskipun palsu. Besok pagi, kita ke sana. Kita ambil kembali apa yang menjadi hak kita. Zaki tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memikirkan nama itu. Permata Hati. Mengapa nama itu terdengar begitu familiar? Perjalanan ke Yayasan Permata Hati adalah sebuah cobaan. Mereka harus menjual jam tangan replika bunga di pasar loak terdekat untuk mendapatkan uang tunai. Perjalanan itu memakan waktu 2 jam dengan 3 kali ganti angkutan kota, membawa mereka semakin jauh dari Gemerlap Jakarta ke area yang lebih hijau, lebih tenang, dan lebih miskin. Alamat itu membawa mereka ke sebuah jalan buntu. Tidak ada gedung pencakar langit. Tidak ada plakat nama dari marmer. Yang ada hanyalah sebuah kompleks bangunan satu lantai yang sederhana, dicat warna krem dan hijau muda. Ada halaman rumput yang rapi, beberapa ayunan, dan papan nama kayu sederhana bertuliskan, Yayasan Permata Hati, Panti Asuhan Sekolah Gratis. Tawa anak-anak terdengar dari dalam. Ini tempatnya, tanya Bunga, tidak percaya. Tampak sangat biasa. Jangan tertipu oleh penampilannya, kata Aris, matanya menyipit. Semakin sederhana penampilannya, semakin besar rahasia yang disimpannya. Ayo. Mereka berjalan masuk, 3 sosok yang sangat tidak pada tempatnya. Aris dengan jas kusutnya, Bunga dengan sisa-sisa riasan mahalnya yang luntur, dan Zaki yang berjalan pincang di belakang mereka. Seorang wanita paruh baya yang ramah, mengenakan daster batik sederhana dan kerudung instan, menyambut mereka di teras. Wajahnya teduh, dengan senyum tulus. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu, Mas, Mbak, sapanya. Aris langsung ke intinya. Tidak ada basa-basi. Kami mencari penanggung jawab tempat ini. Kami anak-anak Pak Harun, katanya dengan nada memerintah. Senyum wanita itu sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi bingung. Saya Bu Santi, pengurus harian di sini. Anak-anak Pak Harun? Ya ampun, saya tidak tahu beliau. Kami tidak di sini untuk reuni keluarga, potong Aris tidak sabar. Kami tahu ayah kami adalah pendiri tempat ini. Kami di sini untuk mengambil hak kami. Bu Santi tampak semakin bingung. Hak apa ya, Mas? Warisan, kata Bunga, melangkah maju. Kami tahu dia menyimpan semuanya di sini. Uangnya, asetnya. Yayasan ini hanya kedok, kan? Jadi, di mana berangkasnya? Di mana sertifikat-sertifikatnya? Mata Bu Santi membelalak. Selama 20 tahun ia mengabdi di sana, ia belum pernah menghadapi hal seperti ini. Mbak, Mas, saya rasa ada kesalahpahaman besar, kata Bu Santi, suaranya tetap lembut namun tegas. Yayasan ini memang didirikan oleh seorang donatur anonim yang belakangan kami ketahui namanya Pak Harun. Tapi, kami tidak menyimpan uang. Kami menggunakan uang. Dana yang masuk langsung dipakai untuk biaya sekolah anak-anak, untuk makan mereka, untuk listrik. Bohong, teriak Bunga. Keputusasaan membuatnya gila. Kamu pasti komplotannya. Wanita tua licik yang dia percayai untuk menyimpan uangnya. Kami akan panggil pengacara. Kami akan menuntutmu. Mbak, tolong tenangkan diri Anda, kata Bu Santi, sedikit mundur. Di sini tidak ada uang tunai selain untuk operasional dapur hari ini. Saya bisa tunjukkan buku besarnya kalau mau. Semuanya transparan. Kami tidak mau lihat buku besar, sentak Aris. Kami mau uang kami. Berikan pada kami, atau kami akan memanggil polisi dan menuduh Anda melakukan penggelapan. Anak-anak yang tadinya bermain di halaman mulai mendekat, menatap keributan itu dengan takut. Sementara Aris dan Bunga membabi buta mengintimidasi Bu Santi di teras, Zaki merasa mual. Teriakan Bunga, ancaman Aris, itu semua terasa salah. Ia berjalan menjauh dari konfrontasi itu, menyusuri koridor terbuka di samping halaman. Ia perlu udara. Ia perlu berpikir. Ia bersandar di pilar, memegangi perutnya yang masih sakit. Matanya mengamati sekeliling. Tempat ini bersih. Terawat. Jauh dari kesan, kedok. Ada jemuran pakaian anak-anak yang rapi. Ada gambar-gambar krayon yang ditempel di dinding mading.
Matanya tertuju pada mading itu. Di bagian atas ada tulisan, "Terima kasih, para donatur." Ada banyak foto. Foto-foto acara buka puasa bersama, acara 17 Agustus, acara pembagian buku. Ia melihat wajah-wajah yang tidak ia kenali. Lalu, matanya terpaku pada satu foto di tengah. Foto peresmian gedung perpustakaan baru. Seorang pria berjas rapi sedang menggunting pita, dikelilingi anak-anak yang bersorak. Pria itu bukan ayahnya. Itu Pak Herman. Pengacara setia Pak Harun. Jantung Zaki berdebar. Kenapa Pak Herman ada di sini? Dan saat itulah, sebuah ingatan yang terkubur dalam-dalam muncul ke permukaan. Ingatan dari masa ia masih sangat kecil, mungkin 7 atau 8 tahun. Ia berada di dalam mobil bersama ayahnya. Jauh dari rumah mewah mereka. "Kita mau kemana, Pak?" tanyanya. Ayahnya tersenyum, senyum yang berbeda dari senyum bisnisnya. "Kita mau ke tempat spesial ayah, Zaki. Ke tempat, permata hati, ayah." Zaki ingat ia tertidur dan ketika bangun, ia berada di tempat yang ramai oleh anak-anak. Ayahnya sedang berjongkok, mengusap kepala seorang anak perempuan kecil yang menangis. Ayahnya terlihat bahagia. Sangat bahagia. Selama ini Zaki mengira, permata hati, adalah julukan ayahnya untuknya, si bungsu. Ia baru sadar sekarang. Permata hati itu, adalah tempat ini. Zaki berbalik, berjalan cepat kembali ke teras. Aris sedang menunjuk-nunjuk wajah Bu Santi. "Saya beri Anda waktu 1 jam untuk mengeluarkan uang itu, atau..." "Hentikan!" teriak Zaki. Aris dan Bunga menoleh kaget. Zaki jarang sekali berteriak. Zaki menatap Bu Santi, napasnya terengah. Ia tidak lagi melihat seorang pengurus yang menyembunyikan uang. Ia melihat wanita yang menjaga warisan ayahnya. "Bu," katanya, suaranya gemetar. "Ayah saya, Pak Harun, beliau bukan cuma donatur, kan?" Bu Santi menatap Zaki, matanya menyiratkan kelegaan karena akhirnya ada yang bertanya dengan nada yang benar. "Bukan, Nak," katanya pelan. "Pak Harun bukan donatur. Beliau adalah pendiri tempat ini. Beliau adalah hati dari tempat ini. Beliau yang membangun ini semua dari nol, jauh sebelum kalian." "Sebelum kalian lahir," potong Zaki, menyelesaikan kalimat itu untuknya. Ia ingat sekarang. "Omong kosong apa ini?" desis Aris. "Ini trik. Kalian bersekongkol." "Bukan, Aris," kata Zaki, berbalik menghadap kakaknya. "Ini bukan trik. Ini nyata. Ini yang selalu dia bicarakan. Amal-amal, konyol, yang kamu keluhkan itu. Inilah tempatnya. Tidak ada uang. Dia memberikan semua uangnya ke sini." Kesadaran itu menghantam Zaki seperti kereta barang. Harta yang ditinggalkan ayahnya. Harta itu adalah anak-anak ini. Sekolah ini. Bagi Aris, kesadaran itu adalah penghinaan terakhir. "Jadi, tidak ada apa-apa?" tanyanya, suaranya datar, mematikan. "Dia memberikan segalanya untuk anak-anak orang lain? Dan tidak menyisakan apapun untuk kita? Dia meninggalkan kita rumah tua berdebu dan surat ceramah," jerit Bunga. "Ini semua sia-sia," kata Aris. Ia menatap Zaki dengan pandangan jijik. "Dan kamu sama bodohnya dengan dia. Kamu percaya pada wanita ini? Kamu percaya pada dongeng sentimental ini? Ini bukan dongeng, Riz. Ini kenyataan." Zaki membela. "Bagus." Aris menarik lengan Bunga. "Kalau begitu, selamat menikmati kenyataan barumu. Kamu bisa tinggal di sini bersama harta ayah. Aku dan Bunga akan cari cara lain." "Aris, tunggu," panggil Zaki. Aris berbalik di gerbang. Matanya sedingin es. "Jangan ikuti aku, Zaki. Mulai hari ini, aku tidak punya adik. Kamu sama saja sudah mati bagiku, sama seperti ayah." Aris dan Bunga melangkah keluar dari gerbang, kembali ke jalanan berdebu. Kemarahan dan keserakahan masih membakar mereka. Mereka masih percaya ada harta tersembunyi, dan wanita itu serta Zaki kini menghalangi mereka. Zaki ditinggalkan sendirian di teras. Ia menatap kepergian kakak-kakaknya, lalu menatap Bu Santi yang menatapnya dengan iba. Ia kemudian menatap anak-anak yang mengintip dari balik pintu.
Ia adalah seorang penjudi yang dikejar rentenir. Ia seorang pecundang. Ia bangkrut. Ia tidak punya apa-apa. Ia berbalik menghadap Bu Santi, rasa malu yang luar biasa membakarnya. Maafkan kakak-kakak saya, bisiknya. Ia terhuyung ke bangku terdekat dan duduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zaki menangis. Ia menangis bukan untuk uang yang hilang, tapi untuk ayahnya. Zaki duduk di bangku teras panti, sendirian. Suara Aris yang penuh cemooh masih terngiang di telinganya. Kamu sama saja sudah mati bagiku. Ia kalah. Dalam segala hal. Ia tidak punya keluarga, tidak punya uang, dan kini menjadi buronan rentenir. Pintu di belakangnya berderit pelan. Bu Santi keluar, membawa segelas teh hangat dan sepiring singkong rebus. Ia meletakkannya di meja di depan Zaki. Dimakan dulu, nak, katanya lembut. Saya tidak pantas, bisik Zaki, tidak berani menatap mata wanita itu. Saya datang ke sini untuk merampok Anda. Kamu datang ke sini mencari sesuatu yang kamu tidak mengerti, koreksi Bu Santi, duduk di sebelahnya. Kakak-kakakmu mencari uang. Tapi kamu, dari tatapan matamu, kamu mencari jawaban. Zaki akhirnya menatapnya, matanya merah. Apa jawabannya, Bu? Kenapa dia melakukan ini pada kami? Kenapa dia membuang kami? Bu Santi tersenyum sedih. Pak Harun tidak pernah membuang kalian. Kalian yang membuang beliau. Tapi beliau tidak pernah berhenti mencintai kalian. Bohong, desis Zaki. Dia meninggalkan kami untuk anak-anak ini. Bukan. Dia membangun ini untuk kalian, kata Bu Santi. Ayo, ikut ibu. Ada yang harus kamu lihat. Bu Santi membimbing Zaki bukan ke brankas atau ruang rahasia, melainkan ke sebuah kantor administrasi yang sempit di belakang gedung. Ruangan itu penuh dengan lemari arsip baja. Bu Santi membuka salah satu lemari, mengambil sebuah buku besar yang tebal dan usang. Kakakmu mencari brankas, katanya. Ini brankasnya. Ia membuka buku besar itu di atas meja. Itu bukan buku cek. Bukan sertifikat saham. Itu adalah buku besar akuntansi dan laporan program. Zaki membolak-balik halaman itu. Matanya membelalak. Ini bukan laporan panti asuhan biasa. Ini adalah laporan sebuah perusahaan filantropi raksasa. Tertulis di sana, proyek sekolah gratis, 10 kabupaten di Sumba, lunas. Program 500 sumur air bersih, NTT, selesai. Beasiswa tetap 1000 anak nelayan, pantai utara, berjalan. Dan di setiap proyek bernilai miliaran itu, di kolom donatur, hanya tertulis satu nama, donatur anonim. 95%, kata Bu Santi pelan. Bertahun-tahun sebelum beliau pura-pura bangkrut, Pak Harun sudah mengalihkan 95% kekayaannya ke yayasan ini. Bukan atas namanya, tapi atas nama Tuhan. Beliau sengaja bangkrut, hanya dengan sisa 5% miliknya, hanya untuk menguji kalian. Zaki terduduk lemas. Amal, konyol, yang dikeluhkan Aris. Amal itu adalah sebuah kerajaan kebaikan yang menghidupi puluhan ribu orang. Harta Pak Harun tidak hilang, nak Zaki, ujar Bu Santi, meletakkan tangannya di bahu Zaki. Harta itu hanya berubah wujud. Menjadi ijazah, menjadi air bersih, menjadi jembatan, menjadi doa dari ribuan orang yang bahkan tidak tahu siapa yang harus mereka doakan. Itulah harta yang beliau tinggalkan. Zaki menghabiskan malam itu di kantor administrasi. Ia tidak bisa tidur. Bu Santi, melihat gejolak di hati pemuda itu, memberinya satu benda lagi. Sebuah buku catatan kecil bersampul kulit yang sudah usang. Ini milik beliau, katanya. Ditemukan di kamar beliau di rumah tua itu. Sepertinya sengaja ditinggalkan bersama surat wasiat. Itu adalah jurnal pribadi Pak Harun. Zaki membukanya dengan tangan gemetar. Halaman-halamannya berisi catatan bisnis, pemikiran filosofis, dan doa. Lalu, Zaki menemukan satu entry yang membuatnya berhenti bernapas. Entry itu bertanggal sehari setelah ia, Aris, dan Bunga mengusirnya. Malam ini, aku resmi menjadi gelandangan. Aku telah diusir oleh darah dagingku sendiri. Aris menilaiku dari reputasi.
Bunga menilaiku dari status. Dan Zaki, dia menilaiku dari isi dompetku. Aku berhasil membuktikan bahwa mereka hanya peduli pada hartaku. Tapi anehnya, aku tidak merasa menang. Aku merasa hancur. Aku tidak pernah takut menjadi miskin harta. Sejak dulu aku siap. Tapi malam ini, aku sadar, aku takut anak-anakku miskin hati nurani. Dan hari ini, ketakutanku terbukti. Ya Tuhan, jika aku telah gagal mendidik mereka, jangan biarkan mereka gagal dalam hidup. Beri mereka ujian yang akan membersihkan hati mereka. Bahkan jika itu berarti mereka harus kehilangan segalanya, seperti aku malam ini. Zetape. Kalimat, miskin hati nurani, itu menghantam Zaki seperti sambaran petir. Ia memeluk jurnal itu erat-erat, dan tangisnya pecah. Bukan tangisan cengeng seorang anak manja, tapi tangisan pedih seorang pendosa yang bertobat. Ia menangis untuk ayahnya. Ia menangis untuk kesombongannya. Ia menangis untuk Aris dan Bunga yang masih buta. Ia menangis semalaman, di ruangan yang penuh bukti cinta ayahnya, sampai fajar menyingsing. Keesokan paginya, Bu Santi menemukan Zaki tertidur di lantai, memeluk jurnal itu. Ketika Zaki bangun, ia adalah orang yang berbeda. Bu, katanya, suaranya serak. Saya tidak punya tempat untuk pergi. Apakah saya boleh tinggal di sini? Saya akan melakukan apa saja. Saya bisa membersihkan kamar mandi, menyapu halaman, menggotong karung beras. Apa saja. Bu Santi tersenyum tulus. Tentu saja, Nak. Anggap saja rumah sendiri. Zaki memulai hidup barunya dari titik terendah. Ia tidur di gudang bersama para penjaga. Pagi hari, ia membersihkan toilet panti. Siang hari, ia membantu di dapur, mengupas bawang. Sore hari, ia mencabuti rumput di halaman. Pekerjaan itu berat. Tangannya yang dulu halus kini melepuh. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. 1 minggu kemudian, masalah terbesarnya datang. Para rentenir menemukannya. 2 pria berbadan besar datang ke gerbang panti. Zaki, dengan keberanian baru, menemui mereka. Ia tidak lari. Beri saya waktu, katanya, menatap lurus ke mata mereka. Saya tidak punya uang. Tapi saya punya pekerjaan. Saya akan mencicil utang saya setiap minggu, sampai lunas. Para rentenir itu tertawa. Tapi Bu Santi keluar, bersama Pak Herman, pengacara keluarga yang rupanya adalah ketua Dewan Pengawas Yayasan. Pak Herman tidak memberinya uang. Ia hanya mengatur ulang jadwal pembayaran Zaki secara legal, mengubahnya menjadi utang resmi ke yayasan dengan bunga 0%, yang harus dibayar Zaki dengan pekerjaannya. Zaki bekerja lebih keras. Anak-anak panti yang awalnya takut padanya, kini mulai mendekat. Zaki, dengan sisa-sisa bakatnya dari dunia lamanya, mengajari mereka bermain gitar. Ia menemukan bahwa memberi, ternyata, jauh lebih memuaskan daripada menerima. 1 bulan telah berlalu sejak Zaki tinggal di panti. Tubuhnya lebih kurus, tapi lebih berisi. Kulitnya menghitam karena matahari, tapi matanya bercahaya. Suatu hari, sebuah surat resmi datang untuknya, juga untuk Aris dan Bunga, dari kantor pengacara Pak Herman. Isinya, panggilan untuk pembacaan wasiat terakhir almarhum Bapak Harun. Zaki datang ke kantor megah itu dengan kemeja batik sederhana pinjaman dari Bu Santi. Di lobi, ia melihat mereka. Kakak-kakaknya. Pemandangan itu mengejutkan. Aris dan Bunga tampak 10 tahun lebih tua. Aris, si eksekutif angkuh, kini terlihat seperti gelandangan. Jasnya satu-satunya kini kotor, matanya cekung, dan janggutnya tidak terurus. Bunga, sang ratu sosialita, kini pucat tanpa riasan, rambutnya kusam, dan tatapannya penuh kebencian pada dunia. Jelas sekali, cara lain, yang mereka cari tidak berhasil. Lihat, desis Bunga saat melihat Zaki. Si penjilat. Sekarang dia jadi anak emas panti asuhan. Jadi gelandangan panti sekarang, Zak, cibir Aris. Zaki hanya menatap mereka dengan tenang. Assalamualaikum, Kak. Sapaan itu membuat mereka terdiam. Tidak ada lagi Zaki yang manja. Yang ada adalah ketenangan yang mengintimidasi. Mereka bertiga duduk di ruang rapat yang mewah. Pak Herman masuk, wajahnya datar.
Saya memanggil Anda bertiga untuk menyelesaikan amanat terakhir dari almarhum Pak Harun, kata Pak Herman. Almarhum? Aris memajukan tubuhnya. Jadi, dia sudah mati? Kapan? Matanya berbinar, bukan karena duka, tapi karena keserakahan. Pak Herman menatap Aris dengan tatapan dingin. Benar. Pak Harun telah meninggal dunia 3 tahun lalu. Ketiganya syok. 3 tahun. Beliau menghabiskan 3 tahun terakhirnya di sebuah desa nelayan terpencil di Lombok, lanjut Pak Herman. Beliau hidup tenang, tanpa identitas, sebagai guru ngaji untuk anak-anak di sana. Beliau meninggal dalam tidur, disayangi oleh seluruh penduduk desa. Aris dan Bunga mencerna informasi itu. 3 tahun lalu, itu berarti ayah mereka sudah meninggal bahkan saat mereka masih di puncak kejayaan palsu mereka. Lalu, hartanya, tanya Bunga, suaranya serak. Itulah satu-satunya hal yang penting. Uang tunainya? Sisa 5% itu? Di mana dia sembunyikan? Pak Herman menghela napas. Mereka benar-benar tidak belajar apa-apa. Tidak ada uang tunai, Bu Bunga, kata Pak Herman. Seperti yang mungkin sudah Zaki ketahui, seluruh sisa kekayaan Pak Harun telah menjadi aset abadi Yayasan Permata Hati setelah beliau wafat. Jadi untuk apa kami di sini? Bentak Aris, menggebrak meja. Untuk mendengar ceramah lagi? Untuk ditertawakan? Tidak, kata Pak Herman. Pak Harun tetap meninggalkan sesuatu untuk kalian. Amanat terakhirnya, yang baru boleh saya buka setelah kalian bertiga terbukti berada di titik nol, dan telah menemukan Yayasan Permata Hati. Pak Herman membuka lacinya dan mengeluarkan 3 amplop coklat tebal. Ia menyerahkannya satu persatu. Ini adalah warisan materi kalian. Aris merobek amplopnya dengan kasar. Matanya memindai dokumen di dalamnya. Wajahnya berubah cepat, dari serakah, menjadi bingung, lalu menjadi pucat pasi seperti mayat. Bunga membuka amplopnya. Isinya adalah tumpukan tagihan kartu kredit, surat tunggakan apartemen, dan surat dari perusahaan pinjol yang menerornya. Ini tagihan-tagihanku. Apa-apaan ini? Jeritnya. Di atas setiap lembar tagihan di amplop Aris dan Bunga, tercetak stempel merah besar yang solid, lunas. Mereka berdua membeku. Pak Herman menjelaskan, melalui yayasan, Pak Harun diam-diam membeli semua utang kalian. Utang spekulasi bisnis Aris yang membuatnya pailit, utang konsumtif Bunga yang menghancurkan hidupnya. Per hari ini, kalian berdua bebas utang. Aris terduduk. Kakinya lemas. Lunas? Pak Harun melunasi semua kesalahan finansial kalian, lanjut Pak Herman. Dia memberi kalian sesuatu yang tidak pernah kalian berikan padanya, kesempatan kedua. Dia memberi kalian kebebasan untuk memulai hidup baru dari nol, tanpa beban. Itulah warisan materi kalian. Bunga tertawa. Tawa yang kering, gila, dan penuh keputusasaan. Hanya ini? Dia membayar utang kita? Kita tidak dapat sepeser pun? Kita hanya impas? Tamparan itu lebih keras dari pukulan fisik. Mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, kebebasan dari utang, tapi tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, kekayaan. Bagi Aris dan Bunga, itu adalah kekalahan total. Mereka dibebaskan, tapi tetap dibiarkan miskin. Kemudian, Pak Herman menatap Zaki. Zaki satu-satunya yang belum membuka amplopnya. Tangannya gemetar. Ia takut. Apa isi amplopnya? Tagihan utang judinya? Ia membukanya perlahan. Isinya berbeda. Bukan tumpukan tagihan. Hanya ada satu lembar dokumen legal yang dijilid rapi. Apa ini, Pak? Tanya Zaki. Utang judimu sudah lunas kau cicil sendiri dengan keringatmu, Nak Zaki, kata Pak Herman, suaranya melembut untuk pertama kali. Amplopmu berisi hal lain. Pak Herman tersenyum tipis. Pak Harun merancang tes ini bertahun-tahun lalu. Beliau menugaskan saya untuk mengawasi. Beliau tahu kakak-kakakmu akan mencari uang. Tapi beliau selalu berharap, 1 dari 3 anaknya, akan mencari makna. Selama sebulan terakhir, saya telah menyaksikan perubahanmu, pertobatanmu, kerja kerasmu. Kamu satu-satunya yang lolos ujian, lanjut Pak Herman. Pak Harun menitipkan satu-satunya hal yang tersisa untukmu.
Ia menunjuk dokumen di tangan Zaki. Itu adalah akta pengalihan kepemimpinan. Pak Harun tidak meninggalkan uang untukmu, Zaki. Warisannya adalah tanggung jawab. Beliau menunjukmu sebagai ketua Yayasan Permata Hati yang baru. Aris dan Bunga menatap Zaki dengan syok dan iri yang tak terhingga. Zaki, si bodoh, si manja, kini memimpin sebuah yayasan bernilai triliunan. Tapi mereka tahu, dan Zaki tahu, uang itu terkunci selamanya. Uang itu bukan untuk dinikmati, tapi untuk dikelola demi orang lain. Narasi voiceover gaya FYP TikTok dimulai. Pada akhirnya, Aris dan Bunga mendapatkan apa yang mereka inginkan, uang. Adegan berganti, Aris dan Bunga berjalan keluar dari kantor pengacara. Wajah mereka hampa. Bebas utang, tapi tetap miskin hati. Mereka bahkan tidak saling berpamitan. Mereka berjalan ke arah yang berlawanan di trotoar yang ramai, terpisah selamanya. Uang untuk membayar utang-utang mereka. Mereka bebas, tapi mereka hampa. Adegan berganti, Zaki kembali ke panti asuhan. Ia tidak masuk ke kantor barunya yang besar. Ia berjalan lurus ke halaman rumput, tempat anak-anak sedang bermain sore. Tapi Zaki, yang berhenti mencari harta, justru menemukan segalanya. Zaki berhenti di depan mading. Di sana, tergantung sebuah foto Pak Harun yang sedang tersenyum tulus, menggendong seorang anak panti. Sang ayah tidak meninggalkan harta untuk dibagi. Ia meninggalkan warisan untuk dilanjutkan. Seorang anak perempuan kecil berlari ke arah Zaki, membawa mangkuk bubur kacang hijaunya yang masih setengah. "Kak Zaki, suapin," rengeknya manja. Zaki menoleh dari foto ayahnya, dan tersenyum. Itu adalah senyum yang sama persis dengan senyum ayahnya di foto. Ia berlutut, mengambil sendok itu. "Tentu, sayang," katanya lembut. "Dan warisan itu, hanya bisa ditemukan oleh hati yang sudah bersih." Dan tamatlah cerita Pak Harun. Gimana, tamparan di akhirnya kerasa banget, kan? Sekarang, coba jujur di komentar. Kalian tim yang mana? Tim Zaki, yang tobat dan pantas dapat warisan tanggung jawab itu? Atau tim Aris Bunga, yang harusnya tetap dapat kesempatan kedua berupa uang, bukan cuma lunas utang? Tulis pendapat kalian di bawah, kita lihat banyakan mana. Terima kasih sudah menonton.